Jika ada satu tim yang musim 2024 saja belum dimulai, tapi sudah mempunyai banyak haters, maka tim tersebut mungkin adalah Sauber atau yang baru saja ganti nama menjadi Stick F1 Team. Seperti yang kita tahu, kontrak mereka dengan brand legendaris Alfa Romeo yang sudah dijalin sejak 2018 tidak diperpanjang karena akuisisi tim oleh Audi yang sudah mulai dilakukan awal tahun lalu. Sebelum ini, Sauber sebenarnya sudah mengumumkan nama tim barunya pada akhir bulan Desember dengan sebutan Stick F1 Team Kick Sauber sampai 2 tahun ke depan. Namun nama tersebut menimbulkan protes dari fans F1 karena penambahan sponsor yang terkesan berlebihan. Kemudian pada tanggal 1 Januari kemarin, Sauber merevisi nama timnya menjadi Stick F1 Team yang ternyata malah semakin tidak disukai oleh fans dan jadi bahan meme di mana-mana. Apalagi mengingat Stick ini merupakan situs kasino atau judi kripto yang skalanya sudah global dan sudah menjalin kerjasama dengan Sauber sejak tahun lalu. Penamaan dengan sponsor judi ini tentu bisa memancing masalah bagi Sauber di beberapa negara yang punya aturan cukup ketat mengenai branding taruhan, seperti Belgia, Belanda, Italia, Spanyol, dan beberapa negara Arab. Rencananya, di beberapa event tersebut, Sauber akan diberi branding nama menjadi Kick F1 Team, yang mana Kick sendiri merupakan situs streamer yang sedang naik daun belakangan ini. Padahal nama Sauber sendiri sudah jelas sangat menjual karena unsur legendaris dan sangat lekat di telinga fans F1 secara general. Namun sekali lagi, uang adalah segalanya di F1 zaman sekarang. Apalagi duit-duit dari bandar, sudah pasti nominalnya besar dan menggiurkan. Peran Audi di dalam tim belum begitu signifikan, dan pabrikan Jerman tersebut akan mengerahkan finansial mereka saat ini untuk development mesin yang akan dipakai di 2026. Jadi kebutuhan Sauber akan sokongan sponsor masih cukup besar untuk bisa menutupi kehilangan brand sekelas Alfa Romeo. Namun apapun nama timnya, mau itu Stick atau Kick, tim asal Swiss ini akan tetap kami sebut Sauber selama 2 tahun ke depan. Utamanya mengingat Stick yang merupakan situs kasino, maka kami tetap teguh dengan komitmen untuk tidak mempromosikan situs judi dalam bentuk apapun. Karena ingat kata Bang Haji, judi itu haram. Meracuni keimanan. Terlepas dari sponsornya yang kontroversial, lantas bagaimana dengan perkembangan proyek Audi sendiri di Sauber? Sejak diumumkan secara resmi pada bulan Agustus 2022, Audi memilih bergerak diam-diam dan tidak gembar-gembor seperti pabrikan lain dalam pengembangan serta riset soal mesin 2026. Bahkan saking sunyinya pergerakan Audi, itu sampai memancing beberapa rumor negatif terkait kelangsungan kiprah mereka di F1. Audi sempat digosipkan jika proyek F1 mereka terancam karena pergantian petinggi, di mana CEO sebelumnya, Markus Duesman, adalah aktor krusial dalam keputusan mereka untuk mengakuisisi Sauber dan bergabung ke F1. Posisi Duesman digantikan oleh figur senior yang sudah lama berada di grup Volkswagen, yaitu Gernot Dollner, yang kabarnya melihat proyek F1 sebagai proyek yang beresiko serta sulit dipertahankan dalam jangka waktu lama dengan biayanya yang mahal. Namun kabar tersebut sudah dibantah langsung olehnya, dan ia memastikan kalau program Audi 2026 tetap berjalan sesuai rencana. Apalagi pembatalan program secara sepihak akan semakin merugikan Audi yang sudah menginvestasikan materi yang tidak sedikit untuk komitmennya di F1. Audi juga dikabarkan tertinggal dalam R&D mesin dari pabrikan lain, di mana serangkaian tes yang mereka lakukan mengalami kegagalan. Tetapi pihak Audi mengonfirmasi jika semua riset berjalan sesuai rencana dan bahkan mereka sudah melakukan uji coba prototipe mesin F1 2026 pada bulan Desember kemarin di Jerman. Ekspansi pabrik di Nürburg juga hampir selesai dengan jumlah karyawan yang semula hanya 150 orang sekarang sudah bertambah menjadi 2 kali lipat. Sauber sendiri mengatakan kalau diam-diamnya pergerakan Audi selama ini disebabkan karena timnya masih berada di bawah branding Alfa Romeo dan ia tidak ingin kestabilan internal di tim terganggu. Dengan sudah tidak adanya Alfa Romeo di Sauber, Audi sekarang sudah bisa memberikan kontrol manajemennya ke dalam tim dan pergerakan yang mereka lakukan akan lebih terbuka dari sebelumnya. Salah satu yang akan terlihat tentu dari sisi sistem manajerial dan kultur di dalam tim, di mana kita tahu Audi memiliki kultur yang terbuka dan komunikasi persuasif khas korporat selalu jadi prioritas. Kita sudah tahu seberapa drastis perubahan yang diberikan Audi secara korporasi semenjak mereka mengakuisisi Ducati terhadap prestasi mereka di MotoGP.
Pendekatan yang sama mungkin akan mereka lakukan di F1 dengan keberadaan Andreas Seidl di dalam tim yang sangat berpengalaman dengan kultur perusahaan otomotif Jerman dengan segala tuntutannya, namun tetap berasaskan keterbukaan yang komunikatif. Kami juga tidak akan terkejut seandainya Audi memutuskan untuk memutasi Gigi Daliknya dari Ducati ke F1, mengingat kemampuan manajerial serta teknisnya yang bagus. Namun untuk saat ini, kami melihat peluang yang cukup besar bagi Mattia Binotto untuk bisa bergabung ke raksasa Jerman tersebut dan memimpin proyek mesinnya. Binotto adalah salah satu engineer mesin terbaik yang dimiliki Ferrari di era modern, dan dengan pengalaman serta pengetahuannya tersebut, tentu sosoknya lebih dari ideal untuk berlabuh di Audi. Namun tantangannya adalah, Binotto sampai sekarang belum tertarik untuk kembali ke balap F1 setelah resign dari Ferrari pada akhir 2022 silam. Selain itu, pria Italia ini juga diperebutkan oleh Alpine, yang sampai sekarang masih mencari sosok tim prinsipal yang ideal dan sama-sama dengan kesulitan dalam hal pengembangan mesin. Selain dari sisi internal tim, Audi juga akan bergerak dalam pencarian pembalap yang ideal untuk menempati kursinya di 2026. Valtteri Bottas yang kontraknya habis di akhir 2025 nanti mengaku kalau target utamanya di masa depan nanti adalah menempati salah satu kursi Audi Sauber. Zhou Guanyu kecil kemungkinan untuk dipertahankan, mengingat dia adalah paid driver, dan apalagi kalau performanya masih biasa-biasa saja musim ini. Audi kabarnya akan memutuskan susunan pembalapnya paling awal pada paruh pertama 2024, di mana mereka menginginkan salah satu kursinya untuk diisi oleh pembalap Jerman. Jika melihat pasar yang ada sekarang, dua pembalap Jerman yang tersedia adalah Nico Hülkenberg dan Mick Schumacher. Hülkenberg menjanjikan pengalaman segudang yang akan sangat berguna bagi pengembangan mesin dan mobil di tim. Sedangkan Mick punya keunggulan usianya yang masih muda dan etos kerjanya yang bagus, meskipun talentanya di F1 belum sepenuhnya terbukti. Ada sedikit peluang untuk kembali memanggil Sebastian Vettel dari masa pensiunnya, apalagi sang juara dunia 4 kali tersebut tidak menampik kemungkinan comeback ke F1 jika ada tawaran dan mengaku merindukan suasana serta atmosfer balapan kompetitif. Tinggal kursi Bottas saja yang apakah akan dipertahankan oleh Audi ataukah dia malah dipaksa pensiun tahun depan. Kuncinya ada di kontrak Carlos Sainz bersama Ferrari. Jika Sainz diperpanjang sampai 2026, maka kemungkinan besar Bottas akan dipakai oleh Audi selama setidaknya 1 musim. Namun kalau Sainz hanya stay di Ferrari sampai 2025, maka mereka bisa mencaplok mantan pembalap Red Bull tersebut untuk pindah ke Audi. Terutama jika mengingat ayah Sainz merupakan pembalap rally Dakar bagi Audi. Tentu, tim bisa manfaatkan itu untuk mudahkan negosiasi. Untuk sekarang tidak ada ekspektasi apapun bagi Sauber, dan mereka mungkin jadi tim paling santuy di grid perihal performanya di sirkuit. Mereka akan gunakan musim 2024 dan 2025 sebagai persiapan untuk memulai era baru bersama Audi sebagai tim pabrikan yang besar. Tinggal bagaimana Andreas Seidl mengeksekusi masa transisi ini dengan menyiapkan mental tim dan penerapan kultur manajerial yang tepat untuk mewujudkan impian besar Audi di F1. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan komen untuk konten F1 lainnya.